Selamat siang Pak Roni alias Pak Jos ya. Gimana kabarnya, sehat? Tinggal di Tuhan. Sehat ya Pak ya. Terima kasih, kita udah pada pendampingan individu pertama. Nanti Pak, ini tema kita refleksi awal Pak ya. Yang ini kan mau satu lakukan mau dua ya. Jadi fokus diskusi kita ini pertama diskusi tantangan pembelajaran daring. Yang kedua refleksi pemaparan perubahan kelas sesuai pemikiran tiada dewan kalah. Yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portfolio yang kemarin kita dilakukan ya. Yang keempat diskusi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam perkembangan. Jadi yang seperti juga sudah diskusi Bapak satu kemarin, kita diskusikan refleksi diri di mana posisi Bapak sesuai kompetensi keduanya ya. Baik Pak, kita mulai dengan apa ya, dialog kita dalam sebulan terakhir ini. Proses apa yang sudah berjalan Pak? Dalam bulan terakhir ini proses sudah berjalan itu berpihak pada kita sekarang ya. Dalam kelas itu sudah sering melakukan sempat saya simpan saat ini saya berseringlah melakukan pembelajaran Jadi dapat kesempatan yang baik. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pak, apa perubahan yang sudah Bapak lakukan di ruang kelas agar selaras dengan perubahan itu ya kita melakukan saya melakukan pembelajaran di kelas itu tidak memaksa lagi harus anak mencapai harus nilainya KKM harus kalau memang anak belum sanggup yang ini ya kalau tadi ya, anak sudah bisa silakan melanjut yang belum seperti proses tadi dan juga ya saya ya sekarang juga lebih melihat psikologi anak. Jadi kalau misalnya memang anak kalau di sekolah kita ini kan kalau misalnya banyak masih yang rajin itu bisa dihitung gitu. Jadi ketika banyak yang susah mengerjakan atau sering-sering remedial ya tidak terlalu di-push gitu. Ya kalau nggak bisa kamu kerjakan nanti kerjakan di rumah. Apa ya, sudah lebih pusat pada murid ya, lebih memahami bagaimana keadaan siswanya. Ya kita lanjut ya Pak, apa saja pembelajaran yang sudah Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Bahwa yang saya dapatkan itu ternyata anak ini ya harus kita ajari kodratnya. Ternyata ada kodrat alam dan pertahanan. Jadi memang anak itu tidak bisa harus kita paksakan padahal dia tidak cocok di sana. Jadi kita harus lihat kodrat alamnya, bakat dia seperti apa supaya kita bicarakan di kemarin. Lalu kodrat zaman ya kita sebagai guru harus mengikuti atau memberi pembelajaran yang di zaman sekarang supaya anak lebih tertarik. Kalau kita model kerjakan, tuliskan ini ya anak cenderung ya susah ngantuk. Tapi karena model sekarang pun harus lebih kreatif tentunya ya. Dan sudah kembali saya lakukan lagi walaupun dulu waktu swasta sering ya bahwa itu harus seperti itu ya. Ketika saya di sini memang itu tidak saya bawa, nggak tahu lah mengikuti
aura atau apa di sini. Lingkungan. Iya. Jadi ternyata setelah saya pelajari ternyata ya harus sangat banyak ternyata manfaatnya. Dan sudah saya lakukan Bu ya. Anak-anak pun ya cenderung pakai fokus terus kita sekarang Pak ya. Jadi begitu juga. Ya. Ya, jadi bagaimana respon peserta didik? Semangat Bu, semangat. Ya, mungkin olahraga ini kan ketika saya tunjukkan video orang main kasti, ini lemparannya, gini mukulnya, jadi gitu. Jadi dan lebih memang kena, lebih cepat daripada dia. Ya mungkin karena itu tadi berbeda-beda Bu ya. Jadi pada kita baca teknik melempar ini tangan harus diputar ke sana. Tapi setelah dilihat video itu, oh seperti ini maksudnya tangan harus ditarik ke belakang. Mantap ya Pak. Iya. Oke. Baik Pak, itu ya pelajaran dukungan yang sudah Bapak terima sangat banyak ya dari kepala sekolah maupun rekan, sangat mendukung. Nah, apa pembelajaran dari melalui LMS berjalan lancar Pak? Udah lancar Bu. Lancar. Ya. Internet lancar. Internet paling kalau sudah sampai rumah agak nyambut karena saya udah pakai data. Dan paket ya. Sekolah aman. Wifi ya Pak. Iya. Hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring Pak? Hambatan yang terjadi kemarin pernah sekali Google Meet malam hari. Iya, berpuasa ya. Iya, itu saya alami agak susah karena posisi saya di rumah anak-anak di rumah lalu dan internet saya pun agak stabil. Nah, itulah yang saya lakukan di dalam kalau di sekolah ya sampai tadi belum ada karena memang meet kita selalu di jam sore dan belum pernah saya kena. Iya. Saya pun ada ngajar sore, tetapi ketika meet nggak pas saya ngajar sore, jadi Nggak jadwalnya ya. iya, jadi masih aman-aman aja. Media platform apa yang Bapak gunakan untuk portofolio digital? Nah, kita udah bahas ya di lokasi ya kan. Sampai sekarang saya masih pakai Canva Bu. Tapi kemarin ya saya suarakan sudah belajar pakai Google. Tapi untuk semua tugas-tugas saya masih di Canva semua. Di apa kan juga perjalanan Bapak dari awal CGP sampai akhir nanti bisa dilihat di situ. Oh ya, ada Dilengkapi lagi ya. Komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio kita? Ada apa sih komponen? komponen beratnya. Ya, semuanya nanti bisa saya coba tuangkan energinya, kolaborasinya, refleksinya semuanya. Semoga lah bisa kegiatan yang baik. Kompetensi apa yang sudah baik menurut Bapak? Jelaskan alasannya sesuai dengan nilai dan peraturan. Kompetensi yang sudah baik itu ya menjadi pembelajaran ya. Ya sekarang saya sudah bisa mengikuti pembelajaran di kelas yang bisa menuntun anak-anak lebih aktif, lebih kreatif dan bisa menggali potensi anak supaya sebelum pembelajaran itu dia aktif dan merasa nyaman. Selain itu ya, Mantap Bapak, banyak perubahan Bapak bikin ya. Kalau yang mau Bapak tingkatkan lagi, yang mau ditingkatkan lagi ya semuanya harus ditingkatkan Bu. Cuman sebulan ke depan apa yang mau yang perlu fokus ditingkatkan? Mungkin ya menjalin kerjasama lah dengan teman-teman guru yang ditingkatkan nanti. Sekarang kan udah mengenai nilai guru penggerak kolaboratif ya. Jadi Ya, mungkin nanti
ada kegiatan-kegiatan di sekolah kita, ada rencana membuat pensi, ya semoga bisa terlaksana dan bisa terlaksana karena